Nah, ingat pelajaran yang kemarin. Apa definisi dari bikir apa? Ente? Hah? Orang yang belum hilang bakarahnya, yaitu selaput dinding dari faradnya itu belum hilang, ya, atau sudah hilang tapi bukan karena sebab wata', ya, itu masih dianggap apa? Bikir. Apa itu sayyib? Sayyib yaitu seorang perempuan yang sudah hilang bakarahnya, selaput dari dindingnya dengan sebab wata', dengan sebab berhubungan. Kalau gitu, kalau seumpamanya ada seorang perempuan dia hilang bakarahnya bukan karena sebab wata', karena sebab jatuh atau sebab karena panasnya haid atau apapun lah, ya, maka dia dihukumi tetap apa? Bikir. Nah, kemudian seorang wali boleh dia menikahkan boleh menikahkan seorang perempuan tanpa harus minta ridhonya. Itu cuma diperuntukkan bagi siapa? Bapak dan kakek. Selain dari mereka maka tidak boleh, ya, wali-wali yang lain menikahkan dengan paksa atau tidak mendapat ridhonya dari perempuannya, ya. Tapi bolehnya mereka menikahkan, yaitu ab sama siapa? Ab sama jad itu boleh menikahkannya dengan syarat yang akan disebutkan nanti. Nah, kemarin syubhah itu terbagi menjadi berapa? Ada 3. Ada namanya syubhatu tariq fa'il, ya, syubhatul fa'il. Ada syubhatu tariq, ada syubhatul mahal, ya. Ada syubhatul fa'il. Apa itu syubhatul fa'il? Orang yang menggauli seorang perempuan yang dia kira istrinya, ya, itu namanya syubhatul fa'il. Ada namanya syubhatu tariq. Apa syubhatu tariq? Orang yang nikah dengan seseorang, ya, tapi tidak sesuai dengan madhabnya, tapi ada ulama lain yang memperbolehkan. Seperti kayak seseorang menikahi seorang perempuan tanpa dengan syahid. Menurut kita mazhab Imam Syafi'i boleh nggak? Nggak boleh, karena kita orang kalau mau menikah harus ada wali, harus ada syahid. Tapi di mazhab Imam Malik boleh, sesuai dengan mazhabnya. Di mazhab Imam Malik boleh, ya, di mazhab Imam Malik boleh. Tapi ada syarat lain, harusnya diiklankan bahwasanya dia itu sudah nikah. Sekalipun tidak ada syahid, tapi harus ada iklan, dikasih kabar orang-orang bahwasanya sudah menikah. Kalau seumpamanya, ya, dia nikahnya rame-rame contohnya, ya, tapi nggak ada iklan, nggak sah di mazhabnya Imam Malik. Di mazhab Imam Abi Hanifah, ya, itu boleh seorang tuh nikah tanpa ada wali. Contoh kalau mazhab Imam Syafi'i, ada orang yang bermadhabkan mazhab Syafi'i, dia nikah tanpa wali, boleh nggak? Nggak boleh, karena syarat di mazhab Imam Syafi'i harus nikah ada walinya. Ini nikah ikut nikah tak ada walinya. Lagi itu perempuannya menikahkan dirinya sendiri. Di mazhab Abi Hanifah boleh. Kalau ada orang seperti itu melakukan pernikahan dengan cara mazhab Abi Hanifah, sedangkan dia bermadhabkan mazhab Imam Syafi'i, gimana? Kalau ada hasil hubungan mereka keduanya tidak dikatakan zina, tapi dikatakan apa? Syubhat. Bisa difahami, ya? Ada Imam Daud Al-Zahiri.
Imam Daud Al-Zahiri itu mengatakan Imam Daud Al-Zahiri ini selain dari madhab keempat, karena madhab yang mu'tabarah ya, yang dianggap itu ada empat. Pertama madhab Abi Hanifah, kedua madhab Imam Malik, ketiga madhab Syafi'i, keempat madhab Ahmad bin Hanbal. Tapi yang kita anut sekarang dengan madhab apa? Imam Syafi'i. Kebanyakan orang Indonesia ini bermadhabkan madhab Imam Syafi'i. Nah, ada madhab selain dari empat itu, namanya madhab Daud Al-Zahiri, tapi ghairu mu'tabarah, nggak dianggap. Apa? Nikah tanpa wali, tanpa syahid. Wah, sangar lagi nih. Nggak ada walinya, nggak ada saksinya. Wah, bahaya ini. Seperti Anda sebutkan kemarin kan, kalau ada seseorang menikah dengan cara ini, nggak ada wali, nggak ada saksi, gimana? Kalau seumpamanya berhubungan badan atas pernikahan tersebut, dia berhubungan badan dengan itu, Al-Imam Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar mengatakan apa? Maka nikah hubungan badannya mereka dianggap zina. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan madhab Tabarah. Khilafan lirromli, Imam Romli mengatakan masih ada syubhat katanya. Masih dikatakan syubhat karena masih ada yang mengatakan boleh. Tapi Syekh Ibn Hajar mengatakan tidak, haram, buat dihukumi zina. Ya, dihukumi zina. Orang menikahkan tanpa ada wali dan tanpa ada apa? Syahid. Bisa difahami ya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kemarin. Boleh seorang bapak atau kakek ya, wa ma fawqahu, dan atasnya bapaknya kakek masih ada. Boleh dia menikahkan ya seorang perempuan, kalau bapak ya anaknya, kalau jad ya cucunya. Boleh menikahkan cucunya atau anaknya yang perempuan itu tanpa harus meminta ridhonya. Ya, tanpa harus meminta ridhonya. Ini yang kemarin ini. Fa in kanat bikran jaza lil abi wal jaddi faqat duna ghairihima min syaril auliya. Apa yang diperbolehkan? Tazwijuha, yaitu menikahkan ijbaran. Apa ijbar kemarin? Ai biduni ridhoha, tanpa meminta ridhonya si perempuan tadi. Contoh, anak nggak mau bah, nggak suka sama dia, paksa, harus dia nikah. Anaknya tidak ada masalah, tapi bapaknya loh ya. Selain dari bapaknya atau kakeknya nggak boleh. Tidak mungkin seorang bapak itu sama kakek itu akan menjerumuskan si anak, karena mereka ketika menentukan pasangan buat anaknya atau buat cucunya pasti melalui apa? Seleksi yang ketat. Nggak mau dijerumuskan anaknya dikasih sama wong bambong kayak ngono, nggak mau. Ya, dijaga ini anak sudah tarbiyah, anak-anak ini sebaik-baik mungkin. Udah anak pondokkan, sudah anak ajarkan ngaji, mau dikasih nambe wong bambong, mau? Enggak mungkin lah. Kasihan anaknya. Enggak mungkin. Seorang bapak syafaqahnya itu lebih daripada yang lainnya. Dan jatnya juga syafaqahnya lebih. Kalau selain bapak atau kakek, kayak saudara, masih ada kemungkinan. Paham deh? Mungkin karena ada apa? Disogok uang mungkin ya. Ayo, kon suatno. Apa adikmu tak kasih duit? Tak kasih uang nanti. Masih mungkin diiming-imingi kayak gitu masih mau. Tapi kalau bapak mau jurumuskan anaknya, nggak mau. Paham deh? Nah, makanya hak ijbar itu cuma dimiliki sama-sama bapak dan siapa? Kakek. Tapi boleh menikahkan, ya, menikahkannya itu dengan tanpa harus minta ridhonya, tapi bisyurutin, dengan syarat, ya, dengan syarat. Apa syurutnya? Kemarin salah satunya syaratnya kaunuz zauji kufuan. Nah, jadi bapak tadi mau menikahkan tanpa meminta ridhonya si anaknya tadi itu. Boleh. Tapi harus calon lakinya nih kufu. Ya, setara. Sedangkan setara ini bukan cuma dalam nasabnya saja. Makanya
Ada 5 hal atau 6. Kafa'ah itu ada dalam 6 hal. Salah satunya khilaf. Dikumpulkan sebagian ulama dalam 2 bait. Syurutul kafa'ati sittatun qad hurrirat. Yumbika anha baitu syi'rin mufradu. Nasabun wa dinun wa hirfatun wa hurriyatun wa faqdul uyubi wa fil yasari taraddudu. Yang pertama ini nasabnya harus kafa'ah. Orang Arab sama orang Arab. Dalam orang Arab sendiri ada tahtanya juga. Gak semua orang Arab kufu, enggak. Seperti kayak Arab tapi keturunannya Nabi. Contoh perempuannya Syarifah, keturunannya Nabi. Ya. Kalau sama Arab yang bukan keturunan Nabi, kufu, enggak kufu. Namanya Quraisy. Ya. Quraisy ini laisa kufuan, enggak kufu sama selain Quraisy. Paham tuh? Apalagi sama ajami yang bukan orang Arab seperti kayak orang Indonesia. Paham tuh? Enggak kufu. Atau orang Arab bukan dari kalangan Syarifah, orang Arab dari kalangan apa contohnya? Al-Khatib, atau satu lagi Bafadhol. Sama orang Indonesia kufu, nggak kufu. Banyak orang-orang sekarang, anda nggak apa-apa sudah mas saya kayak nggak kufu ente. Nggak kufu. Dari segi nasabnya nggak kufu. Bisa difahami ya? Nah, itu dalam segi nasab. Itu dalam segi nasab. Karena ada lagi, bukan cuma nasab saja yang harus kufu. Nasabun. Ya, kemudian dalam masalah hurriyah, merdeka. Karena orang dulu itu ada perbudakan. Zaman dulu itu ada perbudakan. Ya, budak asli. Orang kadang dulu orang Islam berperang sama orang kafir, kemudian menang, dapat ghanimah, orang perempuan-perempuannya anak kecil dijadikan budak. Paham deh? Menjadi budak. Contoh perempuannya hurrah, merdeka, lakinya abad, kufu. Nggak kufu, nggak boleh. Ya, orang yang merdeka, ya, orang perempuan yang merdeka nggak kufu sama budak. 6. Atau dulu dia sekarang merdeka, tapi dulu pernah menjadi mantan budak. Paham deh? Sama orang yang hurra asli, jadi perempuannya hurra asli, lakinya mantan budak, tapi sekarang sudah hur. Kufu nggak? Nggak kufu. Syuf, ini lihat, nggak kufu. Terus masalah ifah, orang perempuan yang adilah, yang solihah. Ya, nggak kufu sama orang laki yang fasik. Masya Allah, arek pondok sering tahajud. Paham deh? Duha nggak pernah tinggal, witir nggak pernah ninggal. Paham deh? Mau dinikahkan sama abahnya, sama orang sing di mana? Di pinggir jalan, arek pang-pang sing nggak mene-mene. Kasihan. Nggak kufu. Dasar, paham ini? Syaratnya kalau mau menikahkan harus kufu. Itu juga nggak kufu, paham deh? Lo dipaksa, karena katanya nggak apa-apa kalau seorang bapak menikahkan anaknya tanpa harus ridhonya, tapi harus kufu. Masa anak ente keluaran pondok Babul Herod dizuatkan sama orang yang biasanya numpak Vespa lo, paham deh? Yang segini-gini tuh, paham? Oh, bolongan ini loh. Oh, tindiknya tuh semua ini bolongan ini. Pantas. Ini jurumuskan anak ente berarti. Enggak kufu, enggak sah. Paham? Karena zotnya harus kufu. Hirfah dalam segi apa namanya? Hirfahnya. Apa hirfah itu? Syughulnya itu loh. Kesibukannya. Ya, contoh anaknya ini, anak perempuannya ini anak dari Pak Camat. Ya, dizuat sama anaknya siapa?
sama orang situ jalan tempura. Paham nih? Ini anak Pak Camat atau anak Presiden. Hirfah ya dalam segi syogolnya. Kufu. Merasa anaknya Pak Camat ini perempuan ini. Benar dipakai di tempura. Paham deh? Nggak kufu, kesian, nggak boleh. Loh, katanya boleh. Kalau menikahkan orang bapak menikahkan anaknya tanpa ridho harus kufu tapi dinikahkan sama yang ini anaknya Pak Camat atau anaknya Presiden dijual nambe orang yang jualan di pasar, nggak kufu. Kesian nanti. Paham deh? Nah, dan juga harus selamat minal uyub. Contoh, si perempuannya ini sehat. Paham deh? Lakinya penyakit kusta atau penyakit belang-belang seperti kayak baros namanya, kehilangan pigmen merah. Ya. Tahu nggak itu orang putih gitu kadang sampai intinya putih semua itu namanya baros kalau nggak salah itu. Bukan panu loh ya, bukan panu. Beda kan panu sama ini baros. Contoh ada perempuan sehat mau dijual sama lakinya apa? Yang penyakitan itu penyakit kusta atau penyakit baros. Kufu enggak? Enggak kufu. Karena kufu juga dalam hal itu juga harus sama-sama selamat dari keaiban. Gak ada aib keduanya, sehat semua, lakinya sehat, perempuannya sehat. Jadi kufu ini tidak cuma dalam nasab saja, ya, dalam nasab, dalam dinnya, ifahnya, hirfahnya, fakdul uyub, tidak selamat dari keaiban. Ya, itu yang harus dibenahi, bukan cuma dalam nasab saja. Makanya tadi kalau orang perempuannya sehat sama orang yang penyakitan seperti tadi penyakitnya seperti kayak baros ya, seperti kayak judam. Cuma kalau penyakitnya kayak flu gitu nggak ada masalah. Ini penyakit yang istilahnya orang tuh jijik. Yudafir toba. Orang tuh kalau ada orang punya penyakit ini jijik. Dia penyakit kusta kalian. Penyakit kusta itu yang inti boroan, ya, jangan inti lah. Ada orang penyakit kusta ini boroan protol hilang. Itu penyakit azab itu. Katanya sebutkan kalau orang kebanyakan ya, ada orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu nanti anaknya tertimpa kena kusta katanya. Paham deh? Kadang suami ini besok yang kalian akan calon suami, kalau sudah tidak kuat mendatangi istri jangan dalam keadaan haid. Paham deh? Takutnya nanti anaknya kena itu. Haram loh hukumnya kan, mendatangi istrinya dalam keadaan haid haram enggak? Puasa haram. Sing lain aja, mukodimah aja enggak apa-apa. Jangan sampai masuk, apalagi sampai jadi anak, kasihan anaknya. Terjadi loh. Terjadi. Anak pernah dapatkan seseorang anak ya, ibunya masya Allah cantik, anaknya terkena kusta sampai diasingkan di kampung. Kenapa? Kasihan anak ini diasingkan karena kelakuan orang tuanya yang nggak sabar melakukan maksiat. Paham nih? Tahan. Nanti tahan. Kalau sudah nggak kuat, istrinya lagi datang bulan, suat atau mana? Kok bingung? Suat lagi, kok bingung? Boleh kan? Fankihu ma taba lakum minan nisa matsna wa thulatha. Tapi cuma ada dua hal saja, dua kata aja bagi orang yang mau zuat lagi: berani dan tega. Tulis. Nah, Ustaz, kalau sekarang sama-sama, contohnya, kalau seumpamanya lakinya baros, ya, perempuannya juga baros juga, sama-sama penyakit baros, Ustaz. Atau yang lakinya penyakit judam, yang perempuannya juga judam juga, paham nggak ini? Kufu nggak? Hah? Kufu apa enggak? Orang yang nggak kufu. Nggak kufu. Nggak kufu. Kenapa? Karena kenapa kok nggak kufu? Karena salah satu dari orang ini akan jijik dengan, kadang kita orang nih ya, seperti gampangannya seperti ini. Ente punya Opel, ya, Ana punya Opel. Tahu Opel kan? Kotoran hidup.
Kalau Anda megang opil Anda sendiri gimana? Biasa. Ya enggak? Kok opil Anda dewe kok? Haki, Bah. Ini haki. Tapi kalau opilnya orang lain, ente pegang mau? Ya? Haki kan gitu. Ya. Punya ente. Loh, sekalipun sama bentuknya. Kalau punya, ya enggak? Kalau punya anak, tak puter-puter, tak bundar-bundar, tak buang enggak apa-apa. Punya ente, bundar dewe kan gitu. Walaupun sama, tapi ini saling menjijikkan. Ente anak jijik sama opilnya ente juga jijik sama opilnya anak kan gitu. Nah, makanya kenapa kok nggak kufu ketika orang ini punya penyakit baros, perempuannya juga baros, saling menjijikkan. Yang ini jijik sama barosnya ini, yang barosnya ini jijik sama yang ini, makanya nggak kufu. Paham enggak ini? Itu tagribnya seperti itu. Lianna ya. Wa innal insan yu'af min ghairihi ma la yu'af min nafsihi. Seorang itu ya, katanya kalau memaklumi, bisa memaafkan. Kalau punya diri sendiri, tapi kalau punya orang lain enggak bisa dimaafkan. Iya enggak? Ini memaklumi kotoran yang ada punya ini, tapi ini punya orang lain walaupun sama. Ini bisa maklumi? Enggak bisa maklumi ya. Ini biasa megang umbelmu dewi. Ingus ini buang sendiri. Umbelnya orang lain diambil mau? Sama seperti itu. Paham enggak? Walaupun ya laki perempuannya sama-sama baros, lakinya baros, perempuannya juga baros, enggak kufu. Paham? Ya. Gampangnya seperti itu. Nah itu maksudnya kufu. Ya jadi kalau seorang abah atau kakek mau memaksa anaknya atau cucunya untuk menikah tanpa meminta ridhonya, harus mencarikan calonnya itu harus yang apa? Kufu. Kufu dalam segi apa saja? Dalam 5 hal tadi itu. Nasab, din, hirfah, wa faqdul uyub, terus salamatun minal aib. Terus apa lagi? Ya? Hurriyah. Nah, paham ya ini ya? Nah, an yakuna zauju kufuan, yang pertama. Kedua, an yak musiran. Musir. Calonnya ini orang yang musir, yang mampu. Musir dalam apa? Mahar mithil. Nah ini syarat yang kedua. Harus calonnya laki-laki ini dia mampu untuk mahar mithilnya. Apa itu mahar mithil? Ada nanti istilahnya akan dibahas ya. Anda sebutkan secara ringkas. Mahar itu ada 2. Ada namanya mahrul musamma, ada namanya mahrul mithil. Dengarkan. Nanti akan dibahas itu. Apa itu mahrul musamma? Mahar yang disebutkan di akad. Yang sering kalian dengar itu. Zawaj itu apa? Ada orang menikahkan anaknya. Saya nikahkan anakku yang ini dengan mahar ya, dengan mahar apa? Uang, dengan mahar emas berapa karat? 24 karat 7 gram contohnya ya, dan seperangkat alat sholat, biasanya gitu kan, seperangkat alat sholat. Itu namanya mahar musamma yang disebutkan di dalam akad. Itu namanya mahrul musamma. Ada mahrul mithil. Mahar mithil itu bukan yang disebutkan di akad. Jadi mahar yang dilihat dari ya, biasanya yang dilihat dari kalangan kerabat-kerabatnya. Contoh, ini maharnya kalau melihat dari keluarganya, dari amahnya, dari bibinya, atau dilihat dari keluarga apa, adiknya atau kakaknya, saudara-saudaranya. Ini biasanya ini maharnya cuma, contoh katakan 1 juta atau 500.000. Kan ada nada kayak seperti itu kan. Kalau ini coba dek, kan beda-beda setiap kota kan. Contoh kalau inti zuat sama orang Amarto gini berapa? Maharnya berapa? Oh biasanya 2 juta contohnya. Oh dilihat, tapi orangnya beda-beda kan. Dilihat dari keluarganya. Ini kakaknya kemarin zuat, bibinya zuat, maharnya segini. Lagi itu mahar mithilnya segitu. Oh daerah Trimo rada murah titik kan. Oh maharnya segini.
Melihat dari keluarganya, oh biasa keluarganya ini kalau nikah yang perempuan maharnya cuma 500.000. Lagi itu mahar mithilnya 500.000. Unggah titik sido luhur. Oh biasanya itu cuma 200.000. Contoh ya, contoh ini ya. Itu namanya mahar mithil. Ya, melihat dari orang perempuan yang di sekelilingnya, dari kerabat-kerabatnya. Biasanya berapa maharnya? Itu namanya mahar mithil. Itu secara ringkas nanti ada disebutkan di dalam pembahasannya sendiri di babus sodak. Itu secara ringkas seperti itu ya. Itu namanya mahar.